Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Rangkuman Algoritma Cummins, Hierarchical Clustering, dan SVM, yaitu Support Vector Machine. Kami beranggotaan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri moderator Muhammad Iqbal Maulana Mamonto, kemudian Afik Amar Syam Parama, kemudian Reza Faisal, kemudian Kedi Zikrullah Syaputra, kemudian Rahmat Kahardin, dan terakhir Muhammad Marzuki Saputra. Baik, selanjutnya hasil rangkuman algoritma Cummins akan dibaca oleh Afik Amar Syam. Afik Amar Syam, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan rangkuman algoritma Cummins. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama mudah dilakukan saat mengimplementasikan dan dijalankan. Yang kedua itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat. Kemudian yang ketiga sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan. Yang keempat sangat umum penggunaannya. Yang kelima menggunakan prinsip yang sederhana, dapat dijelaskan dalam non-statistik. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama itu sebelum algoritma dijalankan, titik K diinisialisasikan secara random, sehingga pengelompokan data yang didapatkan bisa berbeda-beda. Namun apabila nilai yang diperoleh acak untuk penginisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang didapatkan menjadi tidak optimal. Kemudian yang kedua, apabila terjebak dalam kasus biasanya disebut dengan curse of dimensionality. Hal ini pun akan terjadi apabila salah satu data untuk melakukan pelatihan mempunyai dimensi yang sangat banyak, sebagai contoh. Kemudian yang ketiga, apabila hanya terdapat beberapa buah titik sampel data yang ada, maka hal yang mudah untuk melakukan perhitungan dan mencari jarak titik terdekat dengan K titik yang telah dilakukan inisialisasi yang secara acak. Kemudian yang keempat, adanya penggunaan K buah random. Tidak ada jaminan untuk menemukan kumpulan klaster yang optimal. Selanjutnya di sini ada solusi yang diberikan. Semakin banyak variabel, semakin jauh titik data. Dalam algoritma Cummins clustering, hal ini akan menyebabkan jarak antar titik data semakin jauh. Jika mengalami hal ini, solusi paling efisien adalah melakukan reduksi data, misalnya dengan teknik principal components analysis. Selanjutnya ada metode. Algoritma clustering Cummins dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan jumlah cluster atau K. Dalam contoh ini kita tetapkan bahwa K sama dengan 3. Kemudian langkah kedua, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik seed dan akan menjadi titik centroid proses pertama. Titik ini tidak harus titik data kita. Kemudian langkah ketiga, label semua data berdasarkan titik centroid terdekat. Semua data diberikan label mengikuti titik centroid dari setiap cluster. Perhitungan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu. Secara default dilakukan dengan Euclidean distance. Langkah keempat, tentukan titik centroid baru berdasarkan cluster yang terbentuk. Titik centroid selanjutnya berpindah ke lokasi centroid setiap cluster yang telah terbentuk. Selanjutnya langkah kelima, label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap centroid baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah ketiga. Perhatikan titik data yang diberikan tanda panah berubah dari cluster merah ke cluster biru. Kemudian langkah ke-6, ulangi langkah 4 dan langkah 5 sampai tidak ada pergerakan lagi. Secara berulang, algoritma akan mencari lokasi centroid baru dan melabel data berdasarkan centroid tersebut sampai mendapat hasil final, yaitu tidak ada lagi perpindahan centroid di setiap cluster.
Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Cummins clustering adalah salah satu algoritma dalam metode unsupervised learning. Algoritma ini digunakan untuk menganalisis data dengan melakukan pengelompokan. Sebelum menerapkan algoritma ini, sebaiknya memperhatikan beberapa hal, termasuk jenis variabel yang akan dianalisis, sebab Cummins clustering lebih cocok diterapkan pada variabel data numerik. Baik, saya lemparkan kembali ke moderator. Oke, selanjutnya rangkuman support vektor mesin akan dijelaskan oleh Teddy Zikrullah. Teddy, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Selanjutnya rangkuman support vektor mesin. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya cocok untuk ruang dimensi tinggi. Yang kedua, efektif untuk kasus di mana jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel. Yang ketiga, hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan atau supervektor. Yang keempat, bekerja relatif baik ketika ada margin pemisah yang jelas antar kelas. Kekurangannya, algoritma SVM tidak cocok untuk dataset dalam jumlah yang besar karena membutuhkan waktu training yang lama. Yang kedua, SVM tidak bekerja baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise, misalnya kelas target terjadi tumpang tindih. Yang ketiga, jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel data training, SVM akan memiliki performa yang kurang baik. Yang keempat, karena supervector classifier bekerja dengan meletakkan titik data di atas dan di bawah hyperlink, tidak ada kejelasan probabilistik untuk klasifikasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan beban komputasi yang tinggi. Yang kedua, solusi yang diberikan, yaitu data dapat dikategorikan bahkan ketika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear. Apabila pemisah antar kategori berhasil ditemukan, data dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga pemisah tersebut dapat digambarkan sebagai hyperlink. Kemudian, karakteristik data baru dapat digunakan untuk memprediksi pada kelompok mana record baru seharusnya berada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bagian metodenya akan dibacakan oleh Reza Faisal. Reza Faisal, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Adapun metode yang digunakan itu yang pertama, untuk melakukan SVM ini, pertama itu tentukan batas kelas hyperlink yang mungkin dari dataset. Kedua, itu pilih hyperlink berdasarkan margin maksimum. Adapun kesimpulan dari algoritma supervector mesin ini adalah salah satu algoritma machine learning dengan pendekat phase learning yang bekerja dengan mencari hyperlink atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk rangkuman algoritma hierarchical clustering akan dibacakan oleh Rahmat Kahardin. Rahmat Kahardin, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya. Adapun rangkuman algoritma hierarchical clustering, yang pertama kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama mampu menggambarkan kedekatan antar data dengan dendrogram. Yang kedua cukup mudah untuk pembuatannya. Yang ketiga dapat menentukan banyak klaster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Adapun kekurangannya, yang pertama tidak dapat menganalisis data kategorik secara langsung, dalam kurung terhambat pada perhitungan jarak yang hanya bisa dilakukan untuk data numerik, sehingga data kategorik perlu
diproses terlebih dahulu. Yang kedua, tidak diperuntukkan untuk menghasilkan jumlah klaster optimal yang mutlak. Jumlah klaster dapat berubah-ubah tergantung level pengetahuan dendrogram. Yang ketiga, sensitif terhadap data yang memiliki skala berbeda, sehingga data perlu dinormalisasi atau distandarisasi terlebih dahulu. Yang keempat, sensitif terhadap outlier. Yang kelima, cukup berat komputasinya untuk data berukuran besar. Adapun yang kedua, solusi yang diberikan yaitu membuat suatu hierarki berupa dendrogram yang dimana data mirip akan ditempatkan pada hierarki yang berdekatan dan yang tidak pada hierarki yang berjauhan, karena agar dapat mempercepat perhitungan di setiap jarak dapat di pre-processing. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Adapun metode yang digunakan dalam algoritma hierarchical clustering yaitu untuk membentuk hierarki atau berdasarkan tingkat tertentu sehingga menyerupai struktur pohon. Dengan demikian proses pengelompokannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Biasanya metode ini digunakan pada data yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan jumlah klaster yang akan dibentuk belum diketahui. Di dalam metode hierarki terdapat dua jenis strategi pengelompokan, yaitu aglomeratif dan divisif. Satu, aglomeratif yaitu metode penggabungan adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster dan terpisah, kemudian membentuk klaster yang semakin besar. Jadi, banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Yang kedua, divisif, yaitu metode pembagian, adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari semua objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal, kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Kesimpulannya, di mana algoritma hierarchical clustering, pembuatan model sangat mudah menentukan klaster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Melakukan clustering dengan menggabungkan dua klaster terdekat atau yang memiliki kesamaan paling tinggi lalu dijadikan satu klaster. Mungkin itu saja hasil dari kami kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.